Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram jika mengingat Allah. Artinya mengingat apapun yang tidak tersambung menjadi zikrullah pasti tidak akan membuat tenang. Jadi kalau kita sangat galau, kita harus periksa siapa, apa yang mendominasi hati kita. Pasti kita akan berpikir, tapi pikiran kita dibawa kemana? Pikiran ini larinya dibawa ke ngarang atau dibawa kepada Allah. Contoh begini hadirin, yang sederhana saja. Adik-adik, maaf pada pendengar, para pelajar SMP di lantai bawah. Jadi misal sederhananya sendal hilang, siapa yang mau jadi fokus pikiran kita? Sendal, pencuri, atau kita kembali ke Allah? Caranya begini, ketika sendal kita hilang, atau apa sajalah yang hilang, dompet hilang, handphone hilang, harus langsung alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah apapun, skala apapun bentuknya, barang sakit, kehilangan, patah hati, dihina, dicaci, apapun musibah aneka bentuknya, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepadanya. Jadi itu yang pertama kali terjadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita ingat misalkan sendal, ini sendal saya hilang, pasti terjadi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Tanpa izin Allah orang tidak bisa menghina kita. Tidak ada satupun musibah dalam bentuk apapun, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Termasuk misalkan calon mempelai. Ini sudah berat kalau sudah mendengar ini. Calon mempelai sudah setuju mau sama mau, tinggal dilangsungkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke atap. Hadirin sekalian, dia suka sama suka. Tiba-tiba minggu depan mengatakan begini, Bang, sesudah istiqoroh, saya mohon ditunjukkan, hati saya menjadi ragu nikah sama abang. Apalagi sesudah ketemu dengan sahabat abang yang lebih ganteng itu.
rasanya saya jadi kurang minat sama abang. Itu bisa dimaklumi hadirin kalau darah tidak naik ke otak. Pasti jeleb. Kamu bagaimana? Kemarin suka, sekarang tidak suka. Ingat hadirin, Allah yang membulak-balik hati. Dibalikan hati bukan berarti buruk. Boleh jadi Allah menyelamatkan dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa yakin kalau jadi sama dia bakal mulia, bakal bahagia? Sudah tahu belum? Aslinya dia tuh ahli smackdown. Ya Allah. Hanya belum ketahuan. Nah biasanya kita akan sibuk. Kamu mengingkari janji, kamu bohong. Katanya kamu suka sama saya, tapi sekarang ternyata kamu suka sama yang lain. Apakah ini keburukan? Belum tentu. Allah balikan hatinya. Boleh jadi karena saudara sudah menuhankan calon itu. Semuanya dia. Nggak peduli orang tua, nggak peduli siapa. Dia. Oleh Allah, balikan aja dia hatinya. Sudah mau gimana lagi? Cintai saya. Nggak bisa bang, susah. Enak aja yang ada. Kamu kemarin cinta setengah mati, ya sekarang mati betulan cintanya bang. Kamu bohong, kamu dusta. Mau gimana lagi? Dah saya udah nggak ada rasa. Coba gimana? Oh maksa, masukin cinta. Gak bisa. Sudah harus kembali ke Allah. Mau gimana? Maksa orang mencintai kita? Bisa? Gak bisa, gak bisa. Hati itu ada dalam dua jari Allah. Dibulak-balik hati. Udah katakan ini pasti yang terbaik. Tidak pernah Allah berbuat buruk. Pahit ini hadirin, pahit, getir, nyelek, nelangsa. Allah udah tahu. Jalani dengan banyak tobat. Kalau emang itu jodohnya, nggak kemana-mana. Tapi jodoh sesudah tidak menuhankan dia. Mengerti? Sekarang dia segala-galanya. Sholat demi dia, saum demi dia, wirid demi dia. Nggak ada lagi selain dia. Sedekah demi dia. Ya Allah, saya sedekah 1 juta. Tolong agar dia mencintai saya. Ternyata kompetitornya sedekahnya 5 juta. Dia semua kebaikannya demi dia, demi dia. Jadi hanya memperalat Allah demi kepentingannya. Dia sholat, saum, tahajud, zikir, ngaji. Bukan untuk mencari ridho Allah, tapi cuma mencari seorang makhluk. Terlalu rendah ibadah seperti ini. Balikan saja oleh Allah hatinya. Dan dia doanya itu cuma satu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, saya serahkan padamu. Tapi kalau bisa dia, ya Allah, sekali dia, tetap dia. Ini pejuang kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Enggak boleh begini hadirin. Ini enggak akan pernah bahagia. Allah tahu pasti perih. Allah tahu pasti, waduh, narangsa. Kalau bahasa Sunda mengatakan gering nangtung ngalang layung. Tahu apa artinya? Saya juga belum paham, Aden. Tapi asa mantep. Maaf. Nah, biasanya penderitaan adalah fokus. Dia mengingkari janji, dia berkhianat padaku, dia saja ke orang. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Apa orang itu jadi baik ke kita? Enggak, karena kelakuan kita makin buruk. Kamu mau sama dia, amit-amit, dia tuh makin dijelek-jelekin. Kompetitornya makin jelek akhlaknya, makin buruk akhlaknya. Orang makin suka syariatnya? Tidak. Ya sudah. Ya Allah, Engkaulah yang membulak-balik hati. Kemarin suka padaku, sekarang
engkau ambil rasa sukanya, pasti terbaik bagi saya. Kalau saya suka ke dia dan saya tahu dia suka ke saya, akibatnya maaf batuk, akibatnya saya menjadi penuh harapan kepada dia, bukan penuh harapan kepadamu. Kini sesudah saya tahu dia tidak suka ke saya hanya bisa berharap padamu. Jauh lebih tenang hati berharap ke Allah daripada berharap ke makhluk. Allah Maha Pencemburu. Dia cemburu kalau hati kita penuh oleh selain Allah. Tenang saja. Kalau memang sudah waktunya, tinggal dibalikan hati lagi oleh Allah. Maaf mas, waktu itu saya hanya menguji saja. Akhirnya saya lihat mas lulus ujian. Mas sudah lebih mencintai Allah daripada saya. Mas lebih tenang. Inilah yang saya suka. Selamat berbahagia mas bersama Allah. Saya akan menikah dengan dia. Oh, tidak. Tenang hadirin, tenang. Ini kisah belum selesai ya. Kenapa jadi tegang begini semua? Kayak yang menjiwai dasar santri mau nikah. Kalau adik kelihatan tenang sekali. Kelas berapa dek? SD ya, alhamdulillah. SMP kelas 1 belum banyak kepikiran. Tapi santri-santri senior ini menyimak dengan seksama. Dengar ya. Kalaupun kalaupun memang kita udah pol ke Allah, lalu jadi nih ya, tidak jadinya, itu Allah yang menghibur hati kita. Kalau hati dibulak-balik oleh Allah, bukan hanya hati orang lain, hati kita juga dibuat cabut saja, hilang rasa cintanya, les jadi pol ke Allah, selesai. Kan perih itu karena kita ngarep-ngarep dari makhluk. Sekarang oleh Allah dicabut harapan kita ke makhluk. Tenang itu. Jadi kita membayangkan, wah saya pasti pingsan. Saya enggak juga, kalau oleh Allah dibuka hikmah, enggak ada pedihnya. Jadi yang dibulak-balik hati bukan hanya hati orang lain, hati kita juga. Makanya kalau nggak nyambung ke Allah itulah perihnya. Biasanya nyambung ke sana, ini sih calon mertuanya kemarin setuju, sekarang jadi enek sama saya. Mana janji tinggal janji. Nggak ngepek hadirin. Nggak ngepek, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah saudaraku yang baik. Itulah sebabnya kita tidak usah acting sedemikian rupa supaya orang suka ke kita. Lurus-lurus saja. Karena Allah yang membulak-balik hati. Sebagai calon mempelai pria, mempelai wanita, tidak perlu jaim di depan calon mertua dan sebagainya. Biasa lurus saja, lempeng, karena yang menentukan adalah Allah. Benar? Itu juga kalau dalam perjalanan rumah tangga, hati berbalik ke sana sini, ini tetap terjadi dengan izin Allah. Kalau itu berbaliknya jadi maksiat, itu dosanya ditanggung oleh yang berbalik. Seperti mencuri barang kita. Katakanlah mencuri dompet. Pencurian ini terjadi dengan izin Allah. Pencuri dapat dosanya. Tidak usah kita pikirkan juga, tidak usah kita dendam, udah pasti dapat dari perbuatannya. Tapi yang paling penting, kita sadar ini saya terjadi pencurian dengan izin Allah. Pasti baik, pasti ada hikmahnya.
Tidak pernah Allah berbuat buruk. Saya harus menyikapi dengan baik. Sabar, tidak emosional. Percaya bahwa jaminan itu dari Allah, bukan dari dompet. Husnuzon, Allah akan ngasih dompet baru, SIM baru, KTP baru. Tapi kan harus bayar. Tetap saja uangnya juga dari Allah. Betul? Doakan pencurinya supaya ini merupakan pencurian yang terakhir kali. Halalkan dompetnya, mudah-mudahan uangnya balik lagi. Tapi dah uangnya juga cuma 2.000, ya halalkan sajalah. Sekarang jengkel memikirkan dompet, dompetnya sudah tidak ada. Sekarang jengkel memikirkan pencuri, pencurinya sudah kabur dan tidak tahu di mana. Selesai tidak masalahnya. Boleh lapor ke polisi, boleh lapor, tapi tidak boleh bersandar hati ke polisi. Karena tanpa izin Allah mah nggak akan ketangkep itu malingnya. Nah hadirin, hal-hal seperti ini tauhid dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya dalam bab teori. Ada yang menghina di jalan, monyet lo. Ini enggak tiap menit kita disebut monyet, benar? Nah, jarang. Saya juga pernah hanya dalam hidup paling 2 kali lah. Ini terjadi izin Allah bukan? Nggak ada yang jawab. Izin Allah bukan? Yang nyebut monyet itu udah dapat dari dosanya kalau niatnya menghina. Monyet loh. Tapi berefek tidak pada kita? Apa kita tumbuh bulu gitu di wajah kita gara-gara dijemput monyet? Terus suara kita jadi enggak juga. Enggak ada efek apa-apa. Kenapa kita sakit hati? Karena kita merasa mirip, ya hadirin. Merasa turunan. Siapa yang nyebut turunan? Hadirin, kita disebut monyet, sakit hati karena kita enggak zikir, itu sebabnya. Kalau langsung zikir, monyet lo. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini ujian. Dia menyebut saya monyet, pasti dengan izin Allah. Dia akan dapat dari perbuatannya sendiri. Saya akan dapat dari perbuatan saya. Dia menghina, tidak setiap hari saya disebut monyet. Ladang amal bagi saya. Jangan kelamaan mikirnya nyet katanya. Malah dia menyebut monyet lagi karena kita lagi tafakur. Kalau kita banyak zikir, ini kesempatan. Ladang amal, ladang amal, ladang amal. Senyum weh ya. Bukan Kang. Bukan, saya manusia beruk. Sama. Kita nyebut beruk sama dia. Sami mawon hadirin. Dah. Kalau fokus ini terjadi dengan izin Allah, kalau fokus ini terjadi pasti ada kebaikan, kalau fokus ini terjadi pasti akan manfaat. Kalau disikapi dengan baik, kita nggak akan sakit hati. Jadi sakit hati itu salah fokus. Fokusnya ke orang, fokusnya kepada omongan, fokusnya kepada kejadian, bukan kepada fokus kepada Allah. Jelas hadirin sekalian? Ini kan kita lagi belajar zikir. Jadi bukan hanya nyebut Allah, Allah di mulut, tapi hati, akal kita nggak ikut zikir. Nah ini salah satu metodenya. Apalagi sih yang paling suka nyelak sama ini para generasi muda begini? Bu, ibu-ibu ada, Bu? Yang paling bikin ibu nelangsa apa? Bu, ada enggak cemburu? Ibu suka cemburu enggak sama suami? Saya boleh pinjam mikrofon sebentar? Ini mah bukan hanya perwakilan, saya enggak pernah jadi wanita Bu, jadi saya enggak tahu bagaimana cemburunya. Silakan sambil kita tunggu bacakan hadisnya ya. Ada 2 hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Aku berkata, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan beriman terhadap ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau khawatir terhadap kami? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya hati itu berada di antara dua jari Allah. Allah akan membolak-balikan sesukanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi segala sesuatu ada hakikatnya, dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset, tidak akan terlepas darinya, dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Kul la yusibana ma khataballahu lana, itu ya. Ayat itu nanti ya, kul la yusibana illa ma khataballahu. Boleh itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Ya, resiko punya dosa begitu. Semua kepahitan diundang oleh dosa kita. Jadi pas kita bikin maksiat itu ya, langsung hati kita udah tertanam, saya sedang mengundang petaka bagi diri saya. Jadi kalau kita lagi bikin dosa gitu, ini saya sedang mengundang bencana menimpa diri saya sendiri. Pas lagi bikin maksiat, saya sedang mengundang musibah untuk diri saya. Karena tidak ada kepahitan kecuali diundang oleh diri sendiri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Bertawakallah Allah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maaf hadirin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Dialah Allah, pelindung maulana, pelindung kami, dan hanya kepada Allah kami bertawakal, menyerahkan segala urusan. Sudahlah hadirin, jangan kebanyakan mikir yang tidak jadi zikir. Bukan tidak boleh mikir, tapi tiap mikir harus jadi zikir. Bu, bagaimana kira-kira kaum wanita kalau sedang cemburu? Mana mikrofonnya? Lah, kok oleh bapak-bapak? Kemana mem? Harus jelas dulu dikasihin ke siapa itu.
Ada yang bisa mewakili, terus dioper-oper. Mau dikemanakan itu, punten. Ada yang mau mewakili, menceritakan. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang tanyain cemburu. Bagaimana perempuan cemburu? Iya Bu. Mungkin cemburu perempuan lebih banyak ya daripada laki-laki. Laki-laki juga ada yang pencemburu. Jadi bukan hanya perempuan aja. Oh ada Bu. Ya sekarang giliran Ibu dulu ya. Nanti saya giliran saya. Ya memang kalau perempuan itu cemburunya pasti kalau kepada suami udah jelas kalau suami itu berbuat yang tidak mengenakkan hatinya. Terus juga mungkin mengenai bagaimana tuh cemburunya, membuat pusing, rencana dan sebagainya, galau. Efek cemburu Bu, efek cemburu. Efek cemburu itu yang dirasakan ya Ayah, yang dirasakan oleh ibu-ibu. Ya mungkin pertama sedih lah pasti. Yang kedua mungkin rasa kesal atas perbuatan yang dilakukan oleh suami. Terus juga ada juga yang cuma menangis, dan ada juga yang marah-marah. Ngejar-ngejar mungkin cemburu kepada siapa begitu, dia nggak ngelihat lagi suaminya, jadi dia mengejar orang yang dicemburinya itu. Oh iya. Nah mungkin itu perwakilan. Itu bisa selesai nggak masalahnya dengan begitu Bu? Enggak Enggak ya, itu yang paling penting ya. Ujungnya jadi apa? Dengan nangis merintih-rintih, marah, banting pintu, nendang-nendang, handphone, baju dirobek, jerit-jerit. Ujungnya jadi apa begini? Apa suami jadi makin cinta atau sebaliknya? Ujung-ujungnya mungkin suami semakin nggak memperhatikan karena itu. Terus juga kita itu maksudnya bukan kita itu ya kalau kita sama saya. kami iya boleh Bu. Kelihatannya menyakiti diri sendiri gitu. Jadi dengan kecemburuan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan itu dulu tetapi setelah kami belajar di sini, nah itu banyak sekali perubahan pada diri kami. Apalagi mak-mak ini udah nggak ada cemburu lagi yang cemburuan apa? Apa yang mau dicemburuin? Suami masih ada Bu? Nggak ada. Pantas. Ya, yang saya ceritakan tadi kan itu dulu. Zaman dulu. Ya habis nggak ada yang mau mewakili nenek-nenek yang disuruh mewakili ini. Ya nggak apa-apa. Jadi ya Bu, saya mengerti Ibu sudah tabah sekarang. Jadi semua itu jadi kembalilah pemikiran kami yang nenek-nenek ini. Oh iya ya, dulu kita seperti itu. Nah sekarang ya beruntunglah bagi yang muda-muda yang udah mendengar sekarang. Tidak, ini kami dulu tidak mendengar yang dari seperti itu. Jadi itu yang kejadian pada diri kami. Dan sekarang setelah kami belajar di sini, ya banyak sekali lah yang kami dapat ilmu di sini. Karena apa? Segala sesuatu itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Benar. Yang akan menyelesaikan permasalahan adalah kembalinya kita kepada Allah. Masya Allah. Ya begitu Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah hadirin dari perwakilan mantan cemburu ya. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang kepada masih cemburu memborok ada tidak? Ayo nggak apa-apa. Kita kan cari solusinya nih. Harus yang rada setengah muda ya. Bu, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cemburu menimpa diri saya, yang pertama ada pada diri saya adalah
kesal, jengkel. Tapi kalau sudah dikembalikan, capek sendiri, ya rugi sendiri, nangis sendiri. Iya, spontannya nangis kalau perempuan. Walaupun kadang ada air mata, kadang nangisnya nangis batin. Wow, nangis batin gimana? Matanya juga mata batin yang menangis. Nangis Akhirnya, batin itu jadinya nggak fokus. oh, Jadi nggak fokus. Kalau misalnya mau sholat juga nggak, kurang fokus ya. jalan Iya. gitu, nggak mata hampa gitu ya, Iya, nggak gitu. fokus, jadi mau naik Iya, ke jadi kurang atap, fokus. masuk ke sumur, nggak mau. Nggak terlalu gitu juga. Iya Bu. Terus Ya, pada akhirnya akhirnya ya gimana nih? dikembalikan saja pada akhirnya. Ngambil air wudhu, kemudian tersungkur kepada Allah. Hanya itu. Jadi lelahnya hilang. Jadi tenang lagi. Jadi yakin ya bahwa yang menenangkan itu cuman Allah. Betul. Suami mah nggak bisa dibikin Iya. boro-boro ngadap-ngadap ketenangan dari suami lah, suaminya aja gelisah Bu. Iya, betul. Iya. Begitu Bu? Iya. Terima kasih ya Bu ya. Aduh enak semua. Ustadz terima kasih. Bagaimana rasa cemburu lelaki ada nggak? Ayo pegang Ustadz, punten. Ada cemburu normal manusiawi. Iya saya juga tahu normal. Bagaimana cemburunya? Tapi kalau Fuad karena istri lebih banyak di rumah, jadi insya Allah tidak cemburu ya. Karena Dikerem tahu gitu. justru yang ada barangkali istri ke saya gitu. Apalagi kalau ya istri tahu Fuad suka melayani yang konsultasi ya. Oh ya, berat. Pernah ada Mahmud Abbas namanya. Namanya Fatimah tapi panggilannya Mahmud Abbas. Jadi Mahmud Abbas ini mamah muda, anak baru satu. Yang konsul begitu. Dan istri sempat membaca di ini, tapi insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi ya sempat menimbulkan rasa cemburu juga begitu. Dan cemburu hal yang sangat wajar begitu bagi siapapun, normal begitu. Hanya tinggal padanya bagaimana menyikapinya, dan betul pada akhirnya harus kembali kepada Allah. Ketika dikembalikan kepada Allah, insya Allah selesai ya. Begitu. Ya begitulah. Tiap orang punya episode masing-masing. Makanya jangan punya pendamping hidup yang kecakepan, stres sendiri ya nggak? Ya saya cari yang cakep juga nggak ada yang mau. Udahlah, pasrahkan ke Allah, mana yang terbaik itu yang paling aman, benar? Terima kasih hadirin. Sudah lewat 6 menit saya, mohon maaf. Pengumuman hari Ahad besok di Istiqlal, 2 hari lagi, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya silakan merapat di Istiqlal. Sedangkan SMP nanti diumumkan. Karena sekarang strateginya adalah inden, jadi kami tidak testing pada waktu seleksi mau sekolah, tapi siapa yang mau sekolah daftar duluan. Ternyata sekarang kuota yang akhwat itu 115 yang sudah masuk ke 92, jadi tinggal 20 lagi. Silakan bagi yang mau anaknya SMP, SMA, SMK, daftarnya dari sekarang walaupun anaknya belum lulus sekolah. SMA Ikhwan sudah ada, SMA Akhwat belum ada, tapi tahun yang akan datang akan ada. Bagaimana saya ingin anak saya masuk SMA di SMA Akhwat Darut Tauhid. Caranya adalah kalau udah tamat SMP, masukkan saja dulu ke program tahfiz, penghafal Quran. Jadi tahun depan sudah tinggal, oh kalau gitu telat setahun dong dibanding teman-temannya. Ya nggak apa-apa.
telat setahun menurut ukuran umur umumnya, tapi sudah hafal Quran. Beda, ya. Nggak apa-apa. Tamat SMA, cari kerja susah. Tapi kalau sudah hafal Quran, nggak akan susah cari kerja, cari kuliah. Benar? Cari jodoh juga nggak ruwet, ya. Ini imam-imam di sini, imam kemarin ini doakan saya mau melamar. Aduh, ini manis. Hadirin. Pokoknya mau udah suara merdu, hafalan banyak, pasaran tinggi gitu. Tapi jangan ngapalin demi pasaran, ya. Karena pasaran dalam bahasa Sunda itu adalah keranda gitu. Silakan Ustadz Mulyadi, saya bagian ngajar SMP dulu ya. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Masih ada waktu 20 menit ke depan. Kita manfaatkan, dan sebelum para pendengar nanti bergabung, sedikit melanjutkan atau menambahkan barangkali ya dari pembahasan kita tadi. Kita sering mendengar dari AA penyebab masalah itu dua. Satu, kita salah fokus. Dua, kita gagal fokus ya. Jadi kalau tadi masalah cemburu, masalah tidak berhasil, masalah ruwet, bingung dan sebagainya, karena boleh jadi kita tidak fokus kepada Allahnya dan gagal fokus, tidak sungguh-sungguh kepada Allahnya. Ada tulisan dalam kitab Nasaihul Ibad ya. Nasaihul Ibad ini karya seorang ulama yang di situ banyak nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini melengkapi apa yang disampaikan. Dalam kitab itu ada 4 jenis manusia. Kita bisa ukur nanti berada di jenis mana. Jadi 4 jenis manusia dan kesibukannya. Kalau kita setiap hari punya banyak kesibukan, dan harusnya kesibukan yang utama kita kepada Allah, tapi kita sibuk, tapi sibuk tepuguh ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi gambaran. Ada 4 jenis manusia dan kesibukannya. Ya, yang pertama dalam kitab ini disebutkan bahwa siapa yang sibuk dengan syahwat, pasti dia menyenangi syahwat itu. Apa yang berupa syahwat? Pertama, syahwatnya tidak bisa dipungkiri kalau kita manusia normal adalah kepada lawan jenis. Ya. Juyyina linnas hubus syahawat minan nisa. Allah menghiasi atau dihiasi manusia itu hubus syahwat dengan rasa cinta kepada syahwat. Minan nisa, cinta syahwat kepada siapa? Perempuan. Bagi laki-laki. Berarti sebaliknya, bagi laki-laki perempuan, bagi perempuan laki-laki syahwatnya. Itu normal. Ya, karena tidak normal kalau laki-laki lihat perempuan seperti lihat tiang listrik gitu ya, biasa aja, tidak ada tertarik apapun. Perempuan lihat laki-laki seperti lihat tembok beton, itu tidak normal ya. Justru normal ya, ada syahwat, ada keinginan, hubus syahwat tadi. Tetapi kalau syahwat ini mendominasi, maka yang terjadi adalah kita akan dikuasai oleh kesibukan itu saja. Nah, sudah dibahas dari semalam tadi gitu ya. Perasaan cemburu, rasa cinta yang berlebihan, menggebu-gebu, yang tidak pada tempatnya. Itulah syahwat yang menguasai diri kita kalau kita masuk kepada tipe yang pertama. Orang yang sibuk dengan syahwat. Sekarang syahwat tidak hanya kepada lawan jenis. Ada syahwat berupa harta. Sehingga orang sibuk mencari harta. Hawa nafsunya untuk harta, lupa ibadah, lupa kepada Allah, itu syahwat. Ada sebut dengan syahwat jabatan sekarang. Orang untuk memperoleh jabatan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan,
dia sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri, tidak melihat halal dan haram, yang penting tujuannya tercapai, jabatan tercapai. Itu juga syahwat. Dan syahwat lain. Jadi kategori syahwat adalah apapun yang mendominasi hati kita, mendominasi keinginan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. 2, siapa yang sibuk mengumpulkan harta, pasti dia tidak peduli dengan penghasilan, harta atau barang yang haram. 1, sibuk dengan syahwat, pasti tujuannya syahwat. 2, sibuk dengan harta, artinya kalau orang syahwatnya harta, maka hidupnya hanya untuk mengejar itu. Ada seorang yang begitu luar biasa mengejar harta. Waduh, hartanya banyak, dia sendiri tidak tahu berapa banyaknya karena sudah tidak ternilai banyaknya. Tapi dia nggak berdaya tuh ketika sakit. Maaf, buang air kecilnya aja harus pakai selang. Buang air besarnya harus dari perut. Karena dia punya harta tapi nggak berdaya di hadapan Allah. Nah, kalau punya banyak seperti itu dan dia juga tidak dinikmati, lalu untuk apa? Tapi banyak orang yang tertipu karena tujuannya harta, karena sibuk dengan harta, maka dia tidak memperhatikan halal dan haram. Nah, yang ketiga dan keempat, ini kesibukan yang baik tentunya. Yang ketiga, siapa yang sibuk menebar manfaat, dia pasti gemar berkeliling serta memperhatikan kondisi yang lain. Jadi ini 4 kesibukan. Yang ketiga, siapa sibuk dengan menebar manfaat, kebaikan, maka dia perhatian dengan yang lain. Lihat yang lemah perlu dibantu, yang duafa perlu ditolong, yang bodoh perlu diajari. Ini orang yang sibuk hidupnya dengan manfaat. Kita juga berpikir, pagi ini, hari ini, kira-kira manfaat apa yang bisa kita lakukan, manfaat apa yang bisa saya berikan buat yang lain. Ini menjadi hal yang prioritas kesibukan kita. Dan terakhir, dalam kisah Nasoihul Ibad ini, siapa sibuk dengan kualitas ibadah, siapa yang sibuk dengan memperhatikan kualitas ibadahnya, maka dia akan gemar mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah pupuknya iman. Karena ilmu adalah pupuknya amal. Karena ilmu adalah pemandu amal. Karena ilmu adalah jalan untuk memandu akhlak yang baik. Jadi kita yakin kepada Allah, keyakinan kita benar, imannya kuat kalau pupuknya kuat, dan pupuknya adalah ilmu. Kita ibadah benar, ibadah tanpa ilmu, jangankan diterima, bisa jadi ibadah kita ditolak. Salat subuh barusan, beda orang yang pakai ilmu dengan tidak. Aduh, orang mau pakai ilmu nikmat, ibadahnya juga. Mulai takbir saja sudah bisa dinikmati. Begitu mengangkat tangan, Allahu Akbar, mengatakan bahwa Allah Maha Besar. Kita kecil, gak ada apa-apanya, Allah Maha segalanya. Itu takbir aja udah nikmat. Gak pakai ilmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Subhanallah, cek kamari, Assalamualaikum, gak jelas gitu ya. Atau sekedar ikut-ikutan ibadahnya. Nah, kalau berbahagialah, beruntunglah kalau kita sibuk dengan ilmu, maka mudah-mudahan ilmu ini menjadi jalan benarnya ibadah kita, baiknya kualitas ibadah kita. Amin. Nah, begitulah. Kita buka telepon karena dari tadi juga belum sempat membuka telepon dengan AA. Masih ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan. Halo Kang, silakan. Baik, silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon MKFM di 022-201-7076, di 022-201-7076. Serta untuk Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222-201-7076. Dan bagi Anda yang akan bergabung melalui telepon, dimohon untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Baik, silakan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berinteraksi bersama kami
melalui telepon di 022-201-7076. Dan bagi Anda yang akan bergabung di pagi hari ini, silahkan untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk bisa lebih maksimal. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Deden Sigon Dewa. Baik, silakan Pak. Ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Deden, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat sekali Pak Deden terasa. Ya. Silakan Pak. Kemarin saya diundang dalam acara Maulid Nabi yang ceramahnya itu Pak Ustadz Jujun Junaidi, dosen IAIN Sunungugu dan Gunung Jati, ya, mengatakan begini. Bukan mulut dan tidak ada keterangan dari sananya, bukan tahlilan tidak ada keterangan dari sananya, bukan rajaban tidak ada keterangan dari sananya. Yang nyebut tidak ada keterangan dari sana, ilmunya kurang. Saya akan buktikan bahwa mulut dan tahlilan ada dalam Al-Quran. Mari ngaji dengan saya. Kata beliau begitu. Menurut Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya tidak bisa menilai orang ya. Mungkin saja ada yang sudah punya dalilnya. Bagusnya Bapak tanyakan ke beliau. Kalau saya belum tahu, artinya Bapak belum tahu, tanyakan Pak, begitu ya. Nah, jadi marilah sibuk dengan ilmu. Tadi poin yang keempat, sibuk belajar menuntut ilmu. Tapi sebagaimana pertanyaan Bapak, saya mohon maaf tidak bisa menjawab, karena saya tidak bisa menilai orang seperti apa atau bagaimana. Tapi saya hanya bisa menghargai, boleh jadi orang lain lebih tahu dan sudah tahu ilmunya. Makanya kalau tadi ada yang tahu ilmunya, ditanyakan saja Pak. Ya, belajar itu, ilmu itu dua, al-qiraah was-su'al, membaca dan bertanya. Membaca harus ada buku, ada kitab, ada literatur yang dibaca dan dipelajari. As-su'al, bertanya, ada guru, ada ustadz yang mengetahui dan bisa menjawab. Nah, kalau ada yang menjelaskan tadi, itu Maulid itu ada sejak zaman Nabi, tahlil ada dan sebagainya. Saya tahu dalilnya. Ya tanyakan kepada yang tahu gitu Pak ya. Itu lebih tepat barangkali begitu jawabannya. Karena saya tidak bisa menilai orang. Orang seperti itu gimana yang mengatakan begitu? Waduh, saya tidak bisa menilai sama sekali ya. Baik, masih ada Kang, silakan satu lagi. Baik, silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon di 022-201-7076 di 022-201-7076. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Ade di Serang 2. Baik, silakan Ibu. Ya, mau nanya ya Pak ya. Ya, saya punya anak, saya punya anak sekarang kelas 6. Tapi kelakuannya ya lelaki. Malam sampai saya dipukul kakinya. Sampai main, pokoknya udah capek saya bilang sama anak, saya mau dipesan, kamu harus pesantren. Tapi dia kan nggak mau Pak, gimana ya? Saya kan mau sekali sekolah itu di sana di desa. Iya. Jadi saya mau nanya, gimana caranya daftar ke sana, terus gimana biar si anaknya biar mau gitu Pak. Pokoknya saya udah, ampun ya Allah, ya Rasul, udah gimana gitu sama anak baik, ini. Iya. Ya, makasih ya Pak ya. Iya Bu, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau gimana caranya daftar untuk pesantren, tinggal daftar sebenarnya ya. Ini santri baru nih yang sal hijau muda. Ini daftar. Ikutan gampang ya. Mau program apa boleh. Anak ibu kelas 6 berarti kan mau SMP nih. Ikut program SMP ada, silahkan. Mau khusus tahfidz Quran, Baitul Quran di sini ada, boleh Bu. Tapi memang syaratnya anaknya mau. Kenapa masuk SMP, SMA, SMK diseleksi? Karena pesantren itu adalah anaknya, bukan ibunya sama bapaknya. Pokoknya anak saya biar soleh, anak saya masukkan ke pesantren. Tapi yang pesantren bukan ibu, anak. Kalau anak nggak mau, mereka dawang tidak betah, baru 2-3 hari kabur itu biasanya.
Jadi mohon maaf walaupun programnya inden nih, semua program pendidikan sekarang di Darut Tauhid bisa daftar sekarang, kemudian langsung dites, dan ada yang tidak diluluskan ketika memang anaknya tidak mau. Nah, bagaimana supaya anaknya mau? Nah, diolo, Bu. Diolo artinya mungkin diberitahu, disadarkan bahwa pentingnya ilmu agama sebagai bekal dia. Kalau belum, terus berupaya, Bu. Kalau belum juga, minta ke Allah. Karena yang menguasai anak kita adalah Allah. Yang membolak-balikan hatinya adalah Allah. Yang mengubah akhlaknya, perilakunya adalah Allah. Minta kepada Allah, Bu. Kalaupun belum mulai saat ini belum mau, ya mudah-mudahan nanti usia SMA-nya mau pesantren. Kalau SMP-nya setelah kelas 6 ini belum mau. Dan tidak hanya di pesantren, pendidikan yang baik, di mana juga bisa termasuk di rumah adalah sarana pendidikan, sarana kita mendidik anak kita untuk bisa lebih baik. Begitu, Bu ya. Jadi doakan saja, apalagi doa ibu mustajab buat anak, perbanyak doa. Dan saya sudah berdoa, Pak Ustadz, ini nggak robah juga. Ya, perlu kesabaran juga. Allah tahu kapan yang tepat pengabulan doa kita, dan Allah sangat mudah mengabulkan doa serta merubah siapapun yang tidak baik menjadi baik. Hari ini anak ibu nakal, tidak baik, sampai nendang-nendang. Besok dengan izin Allah bisa 180 derajat berubah. Maka jangan putus dari rahmat Allah, jangan lepas dari gantungan kepada Allah, jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah. Begitu, Bu ya. Jadi gimana pendaftaran, sekali lagi silahkan. Ini khususnya SMP kuotanya sudah hampir habis. Karena rata-rata 115-120 kita terima sesuai kapasitas asrama. Pendaftar sudah hampir 100 sekarang. Jadi hanya beberapa set lagi. Silakan datang untuk yang putri di Geger Kalong, yang putra di Eko Pesantren. SMP, yang SMA ada di Eko Pesantren, yang SMK ini juga putra dan putri ada di Geger Kalong. Ya, silakan ke 022-200-5132 untuk SMK. 200-5132 bisa daftar langsung tes. Jadi yang luar kota tidak bolak-balik, daftar tes minggu depannya, tinggal ditelepon diterima atau tidak. Belum diterima, coba lagi, tes lagi, persiapkan lebih baik lagi. Nah, itu yang dimaksud inden. Atau mungkin bisa 2-3 tahun sebelumnya daftar lebih dulu, itu juga boleh. Nah, demikian para pendengar yang budiman, semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang senantiasa terus mendekat kepada Allah. 4 kesibukan tadi, 2 yang harus kita hindari. Jangan sampai kita sibuk karena urusan syahwat, urusan dunia. Yang kedua, jangan sibuk hanya harta semata, itu bagian dari duniawi. Tapi jadilah yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, sibuk selalu dengan amal soleh, kebaikan, ingin berbuat baik. Dan yang keempat, sibuk dengan ibadah, sehingga berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan ilmu, berusaha menuntut ilmu dan belajar. Nah, terakhir sebelum ditutup, SSG juga menyelenggarakan bincang-bincang pranikah. Nah, ini penting karena saya lihat di depan saya ini pada belum nikah ya, terutama adik-adik santri tahfidz karena baru kelas 6 SD, gitu ya, pasti belum nikah ya. Judulnya adalah Sidia Manis, siapkan diri Anda menuju pelaminan istimewa. Nah, singkatannya bagus sekali. Talk show, nonton bareng, lomba tulis puisi calon pasangan, snack, door prize, dan sebagainya. Sabtu 9 Januari, besok ya, 9 Januari di Aula Darul Hajj. Ya, ini penyelenggaranya adalah SSG ya, Santri Siap Guna, khususnya SSG Angkatan 30 yang baru dilantik kemarin. Juga akan ada lanjutan dari jam 1 sampai jam 3. Yang umum bisa jadi setengah 8 sampai menjelang zuhur ya. Silahkan informasinya ke kantor SSG Darut Tauhid ya. Juga SSG Angkatan 31-nya juga sedang dibuka. Jadi insya Allah pradiklatnya tanggal 13 Februari, jadi masih ada waktu. Untuk yang akan bergabung menjadi santri siap guna juga bisa mendaftar ke SSG Darut Tauhid 200-5271. Nomor teleponnya 200-5271.
Demikian semoga ada manfaatnya. Allah mengkaruniakan kepada kita kebaikan dunia wal akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang membuat kami bisa mengenal-Mu. Ujamkan kepada kami pemahaman yang membuat kami yakin kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang menuntun kami di jalan-Mu, yang menuntun kami selalu berada di jalan-Mu, yang menuntun kami menuju jalan yang lurus ya Rabb. Hindarkan dari segala keburukan, jauhkan dari ilmu yang salah dan menyesatkan. Kuatkan hati, semangat, keinginan untuk senantiasa menimba ilmu, mendapatkan ilmu yang akan menjadi penerang dunia wal akhirat, menjadi penyelamat hidup kami dunia wal akhirat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.